kali rugi ratusan puluhan miliar, terus ditinggal karyawan, profesional manajer dan yang lainnya, di bisnis diambil orang, itu sering terjadi pada saya. Tapi saya nggak pernah kapok-kapok dan tidak pernah mau menyerah. Tipikal saya ini tipikal pemburu. Kalau sudah dikejar, kalau saya mau ngejar, saya akan terkejar terus sampai tujuan tercapai. Urusan sukses apa enggak itu bukan urusan saya, itu urusan Allah kan. Jadi intinya saya berusaha saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binasta'in ala kulli wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatil tatibi. Alhamdulillah nikmatul Islam wa iman wa kafa bi minima. Alhamdulillah kulli hal alhamdulillah nikmatul musallin. Bagi saya kegagalan itu hanya sebuah proses. Jadi bagi Anda yang sekarang ini gagal segala macam-macam, jangan nyerah sob. Gak boleh nyerah sama sekali. Saya pernah mengalami hal seperti Anda itu berkali-kali. Malah terakhir ini 10 tahun lalu ketika saya bangkrut saya umur 40-an kira-kira. Bangkrut itu intinya gini loh, ketika seluruh aset kita dijual, kita masih minus, itu namanya bangkrut itu. Malah minus saya masih puluhan M gitu. Jadi saya sampai berpikir bahwa kayaknya sulit saya untuk bangkit lagi gitu. Dan untungnya saya bergaul dengan sahabat-sahabat yang hebat itu. Jadi kalau Anda sebagai teman warga SKDA, terus kenal dengan saya, rugi kalau Anda masih nggak bisa menyelesaikan masalah hutang dan juga nggak bisa menyelesaikan itu, masih dalam masih dalam kegagalan, madesu, masa depan suram, tidak optimis, masih intinya masih kekurangan segala macam-macam, usaha tidak maju, itu rugi sob. Kenapa? Karena dengan bergaul kayak orang saya kayak Dablek ini, mudah-mudahan Anda ketirulah Dableknya untuk tetap bersemangat menjadi kaya gitu. Dan menurut saya kenapa kaya itu, jadi kaya itu bagi saya adalah cukup gitu. Alhamdulillah saya sudah cukupkan semuanya. Saya kerja juga tidak keras-keras amat, saya bisa ibadah, saya bisa kemana-mana. Terakhir kemarin saya jalan-jalan Singapura, Malaysia dan keluarga dan yang lainnya. Dan insya Allah tahun ini insya Allah bisa mengumrohkan anak-anak saya bareng-bareng dengan saya jalan-jalan sekalian ke Turki ke mana ini. Kok dapat sih saya? Ya emang saya dapat ini. Kok ini sih yakin banget? Yakin. Kenapa? Karena kita pun buyut kita dilahirkan di surga sana. Berarti bayangan saya surga itu adalah seperti orang kaya ini. Jadi rugi bagi Anda sebagai muslim kalau Anda muslim, dan rugi bagi Anda sudah kenal saya segala macam-macam masih ngeluh terus, berarti mental miskin terus. Maunya gimana ini? Ya seperti itulah gitu. Kalau Anda bermental miskin, nggak mungkin Anda kaya. Jadi mindset kita harus dirubah. Mindset kita harus dirubah. Jangan sampai gini, miskin itu identik dengan minta-minta pada manusia gitu, minta gratisan segala macam bla 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 gitu. Belajarlah menghargai gitu. Segala macam-macam. Gimana Cap, saya nggak ada uang? Yakin kan? Kenapa? Usaha gitu. Yakin bahwa Anda kaya gitu. Ketika Anda kaya, Anda tidak minta sama siapapun. Doa saya yang paling saya sukai adalah al-makfini bialalika nahromiku aglini fadlika masiwak. Ya Allah, anugerahkan pada kami rezeki yang halal, yang berkah ya Allah. Dan jadikanlah aku hanya bergantung padamu ya Allah. Jauhkanlah dari yang haram dan jadikanlah aku hanya bergantung padamu. Saya bergantung pada Allah. Cap, banyak masalah segini dipanggil bank gini, ada urusan. Belum terjadi udah takut-takut amat. Saya hadapi kalau saya apapun. Nanti saya minggu depan saya dipanggil bank lagi. Saya cuma tinggal sisa berapa? Tinggal sisa sepertiga itu hutang saya dari ini. Insya Allah tahun ini selesai. Kok yakin amat? Dari mana duitnya? Dari Allah. Jadi ini seperti itu. Jadi kalau saya gini loh, jangan berpikir saya belajar gini, bergaul dengan orang hebat, orang yang bisa bertahan gitu. Atau teman-teman yang ini, jangan ketika Anda gagal, berkumpulnya dengan orang gagal semua gitu. Ngobrolnya tentang mental miskin semua susah gitu. Ngeluhnya ngeluh, saya nggak bisa gini, mau bunuh diri, gini, soalnya dunia itu kecil sekali gitu. Saya tuh yakin Allah itu makanya kenapa? Setiap saat sami Allah liman hamidah robbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ardi wa mil masih kami seibatu. Allah itu memiliki langit, bumi dan seisinya. Jadi intinya apa? Kita yakin gitu bahwa Allah itu maha kaya. Jadi Anda rugi kalau jadi muslim, pengusaha muslim, terus Anda sering sholat segala macam-macam, tidak nanam di dalam diri kita bahwa itu sugesti bahwa Allah itu maha kaya. Allah tuh sudah memberikan luar biasa, kita sholat 5 waktu loh. Dan kita baca itu udah berkali-kali, mungkin Anda lebih paham daripada saya. Saya ini bukan ustadz loh. Saya hanya lihat aja, saya dinasihatin orang, saya terima gitu.
Ketika saya sakit, alhamdulillah sekarang saya udah fit 90% gitu. Alhamdulillah Allah, dan itu karena apa? Karena saya yakin gitu. Kayak yakin jadi triliuner, yakin gitu. Di meskipun saya belum jadi triliuner, tapi saya jalan menuju sana itu ada gitu. Ada sebabnya, Sob. Saya lulus SMA sudah jadi miliarder, 2 tahun lulus SMA saya jadi miliarder. Saya bangkrut di umur 5 SD gitu. Jadi pengusaha itu emang di awal itu gitu. Dan menurut saya pengusaha itu bagaimana caranya kita bertahan dan kalau bisa melangkah satu langkah gitu. Jadi dia bukan karena kita hebat, bukan saya ini bukan saya nggak pintar, saya nggak gimana, saya doif, saya banyak salah, banyak dosa segala macam-macam gitu. Tapi saya yakin bahwa saya punya Allah yang maha kaya gitu. Kebanyakan orang kadang saya yakin kok kayak begituan, tapi gimana ya kenyataan seperti ini. Karena Anda yakini nggak sampai ke kolbu, tanamkan ke kolbu. Bahwa Allah makanya mukanya muka semangat, bersyukur dulu. Kalau ngeluh terus gimana Allah, bayangin kalau orang rengek terus, sebel nggak kalau kita sebagai orang tua, sebel gitu. Tapi kalau anak itu berbakti segala macam-macam, kita akan berikan gitu. Ya itu juga begitu juga Allah. Dan jadi intinya apa? Jangan mudah nyerah segala macam-macam, bertahanlah gitu. Jadi ilmu yang paling kuat adalah bertahan, Sob. Saya pernah bangkrut ternyata ketika saya nanya ke Pak Adi yang sahabat saya, ini salah satu guru saya dan sahabat saya pernah berbisnis dari dia, pernah menyuplai di kota atau Denpasar tuh seluruh lampu jalan saya ganti mereknya semua gitu. Dan dengan produknya kita GE, biasanya pakai Philips itu saya bekerja sama. Jadi sampai mendalami, kalau saya ada sahabat segala macam, saya dalami mereka segala macam, dan saya bekerja sama dengan mereka sehingga saya tahu karakternya gitu. Karakter Pak Adi itu luar biasa hebatnya gitu. Mudah-mudahan Pak Dilinoto kalau dengar ini, saya udah mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak ya. Dia pengusaha lampu di Jakarta ini. Dan saya juga bersahabat dengan Andri Satriago. Itu luar biasa gitu. Yang sekarang almarhum Andri Satriago gitu. Bacaan Al-Fatihah buat beliau ya. Dengan keterbatasan gimana. Jadi saya terbelalak langsung gitu. So. Jadi intinya apa? Mereka Andri Satriago pakai kursi roda dari mulai kuliah segala macam-macam. Pernah frustasi, wajar frustasi itu. Saya juga sering dulu. Tapi intinya harus recovery cepat dulu. Sholat lagi dulu. Nah, ketika Anda seorang muslim, Anda merasa apa? Merasa miskin terus Anda rugi, so. Anda dalam tanda kutip, kayak nggak mungkin saya karyawan. Saya dulu pernah jadi karyawan, so. Saya pernah jadi flight engineer di Merpati di JMF dulu. Dan saya sampai ke level puncak gitu. Saya keluar kenapa Pak? Kalau saya waktu itu kerja di Airfast atau di mana-mana bisa dapat 2.500 sampai 3.000 dolar. Zaman dulu. Sekarang sahabat selevel saya ada yang gajinya 9.000 dolar, 10.000 dolar. Itu luar biasa, minimal 5.000 dolar. Masih aktif semua. Tapi saya tinggalkan, kenapa? Saya hanya bergantung pada Allah, saya ingin memaksimalkan diri. Saya jadi karyawan terbaik, Sob. Dalam artian sampai saya ketinggalan ini kalau kerja itu saya bisa-bisa dulu. Saya sungguh-sungguh kalau kerja dulu. Jadi intinya apa? Rugi bagi Anda kalau masih merasa gimana gitu. Rasa miskin, merasa kurang. Jadi kalau saya tidak pernah merasa kurang, meskipun saya nggak ada duit, nggak ada urusan. Dan sekarang saya lagi mau mendirikan satu startup yang luar biasa, tiketgo.com. Dan saya yakin itu bisa nilai rasa miliar, bahkan triliunan. Bisa tanpa modal itu saya ingin buktikan kuasa Allah. Dan itu mudah bagi Allah, mudah banget. Jangan nyerah, Sob. Gabung dengan gini, ayo belajar dari saya. Meskipun saya orang goblok, dablek segala macam-macam. Saya dablek kenapa? Asetnya aja paling baru rasa miliar gitu. Kok mimpi jadi triliuner di usia 54 lagi? Enggak peduli saya. Saya tetap mau jadi triliuner. Modal dia bang, enggak, saya ingin buktikan tanpa modal bang. Modal dari siapa? Dari Allah. Jadi sekarang ini, tahun ini saya akan luncurkan 4 perusahaan. 4 usaha. Dan insya Allah saya akan berbagi hasil semua dengan profesional. Kalau Anda yakin Anda mau bekerja sama dengan saya, silakan. Sumbang ilmu Anda ke saya. Jadi sahamnya dari mana? Dari kepengetahuan Anda. Dan rencana saya adalah apa? Kalau orang-orang buat startup kan untuk dijual. Segala macam-macam, pemilikannya asing segala macam-macam. Kalau saya enggak, buat internal aja yang bantu saya ini. Yang buat ini. Jadi kalau Anda ada kalian di IT, di mana, di digital marketing, karena sosmed dan yang lainnya, ayo gabung dengan saya, bantu saya ini. Anda gini, saya sekarang saya siap pendampingan dengan Anda. Cap saya nggak punya uang boleh, tapi Anda harus kerja dengan saya, bantuin saya dengan WFH, walaupun mau. Kalau nanti sukses, luar biasa, ada duitnya, saya kirim Anda. Dan saya butuh selebgram kayak apa yang bisa menaikkan tiketgo.com itu. Jadi saya yakin ini. Terakhir saya usaha, Sob. Itu saya rugi mungkin miliaran ini.
tahun lalu. Saya mendirikan Uber. Makanya PT-nya sekarang PT Uber juga, usaha bersama berkah, namanya bersama ya bersama semua. Ternyata gagal ya gagal, nggak apa-apa, akui kegagalannya. Tapi intinya apa? Kok kata tertegak gitu. Kok nggak ngerasa kehilangan? Enggak, saya nggak pernah nyesal itu. Kenapa? Itu biaya sekolah saya dan itu kan punya Allah harta saya. Saya dibawa mati pun nggak dibawa, itu saya mati pun nggak dibawa harta saya. Gitu. Jadi intinya apa? Memang seperti itu. Jadi saya tidak gini loh. Ketika saya tidak ada apa? Kalau perang itu saya tidak ada nothing tulus gitu. Jadi tidak ada pikiran untuk kalah gitu, nggak ada. Mau kalah mau menang, saya berjihad luar biasa gitu. Saya berpikir ini adalah jihad saya gitu. Dan itu semangat kenapa? Karena Allah semua, karena ini. Kenapa? Di sholat kita ditanam terus. Kenapa muslim itu rugi kalau nggak kaya? Karena di sholat itu sugesti segala ilmu apapun sudah ditanam semua sama Allah. Sudah, Anda tinggal jalankan, tinggal yakini gitu. Tinggal jalankan, tinggal yakini. Kayak saya nggak bisa gini. Saya tuh yang paling utama lagi harus sabar dan juga apa? Banyak bersyukur gitu. Jadi tinggalkan riba, yakin gitu. Apa nanti saya 2 tahun saya agak bukan vakum nih, tidak jalan. Saya ingin cari keluar bagaimana caranya saya dapat modal ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar itu tanpa menyimbang. Dan saya tahu sekarang caranya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya gitu. Jadi intinya apa? Dengan keyakinan itu saya nggak peduli apapun. Dunia mau bergolak segala macam-macam. Kalau sob tidak kaya sekarang agak susah sob. Perkiraan saya mungkin setahun setelah presiden baru jalan, kalau dia salah langkah, kemungkinan besar kita akan kesusahan gitu. Ada kerusuhan atau apapun gitu. Karena sahabat saya yang konglomerat semua itu sudah menyatakan sekolahnya anaknya bukan di Indonesia, segala macam-macam, bla 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 gitu. Tapi saya nggak bahas itu, nggak bahas politik, saya nggak politik. Tapi saya mungkin Anda ngerasa gitu. Sekarang ini berat segala macam. Saya pemerintah naikkan pajak segala macam, ngelawan bodoh amat saya. Yang penting apa? Saya selamat. Karena di setiap lomba yang besar pasti ada peluang yang besar juga. Ikannya juga gede-gede, pelagis, gede kalau lomba tenang. Jadi ketika nggak ada krisis ini saya nggak pernah pesimis, sama sekali nggak pernah pesimis. Dan itu saya tularkan ke karyawan saya, ke manajer saya. Saya udah berikan ke mereka semua. Dan sekarang pun saya alhamdulillah ya. Saya ingin memuliakan, tahu nggak tujuan saya terakhir ini? Saya ingin memuliakan karyawan saya, staf saya dan partner saya. Gimana? Ya udah saya muliakan. Dalam artinya setiap dapat order langsung bagi bonus yang itu juga. Nggak besar, 500, juta, 2 juta itu nggak apa-apa bagi mereka gitu. Dan saya harapkan mereka bisa simpan di dalam emas dan yang lainnya untuk persiapan. Jadi bonus pertama, bulan pertama mereka bisa dinikmati di luar gaji loh sob ya. Bonus kedua kalau 2 dan 3 mungkin mereka harus simpan di dalam emas, bentuk emas segala macam. Karena apa? Karena persiapan untuk kalau ada krisis dan yang lainnya gitu. Dan apa? Saya kompakkan mereka semua. Sekarang kompak luar biasa. Sorup saya ingin jadikan lebih baik lagi. Bang Bed Balinya, saya kan buat Bang Bed juga dulu. Saya ingin buat jaringan juga. Jadi ini hanya satu usaha yang saya ingin wujudkan dulu. Kayak kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa kan milik Allah. Ngapain saya takut? Saya gaspol. Kayak masih sakit. Alhamdulillah Allah gini loh. Kapan hari sekarang saya 90% fit ya. Kapan hari saya sakit segala macam-macam, habis vaksin segala macam, saya kena pulsa rounder, ngetik aja susah, tangannya tremor. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai baikan. Kenapa? Karena yakin. Sekarang saya gaspol. Jadi gaspol sob. Sekarang ini jangan nyerah, jangan kalau tidak bisa tahajud lakukan sholat 5 waktu dan yakinkan semua dalam diri Anda, hafalkan seluruh bacaannya gitu sampai pada titik Anda mengerti gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi rugi bagi Anda kalau dekat saya, sorry ya sob ya, bukan Anda boleh jadi teman sahabat siapapun yang gagal yang boleh sahabat saya, tapi kalau gagal terus-terusan terus mau jadi sahabat terus-terusan dengan saya, itu saya nggak mau. Kenapa? Saya butuh bersahabat dengan orang yang mau kaya semua itu, mau kaya mau berusaha, daripada Anda kalau Anda mental miskin semua di SKD ngeluh aja luar biasa. Orang mental kaya itu tangannya di atas gitu. Dan sekarang saya ingin ajarkan bagaimana caranya Anda belajar bisa bermental kaya. Jadi mentalnya dirubah dulu gitu. Orang riba itu ya susah gitu loh. Mental susah, seolah-olah padahal kita semua berbuat riba semua. Tak akui bahwa kita dosa itu. Yakinkan bahwa kita mampu untuk menyelesaikannya. Dan yakinkan pada diri Anda bahwa Anda bisa kaya karena kita lahir dulu diciptakan di surga sob. Itu jatuh ke dunia. Sekarang ini cobaan loh. Nanti soal kita balik lagi gitu. Jadi rugi saja kalau ini. Jadi apa? Ketika saya ditipu gagal usaha segala macam, saya nggak pernah rasa bahwa itu musibah, tidak itu. Ujian tidak juga, nikmati saya prosesnya. Saya dihina orang, saya nikmati segala macam-macam. Saya digoblok, Anda mau goblok-goblokin saya juga nggak masalah.
Omongan saya juga kadang-kadang kecepatan, loncat-loncat, saya terima segala macam-macam. Karena saya bukan 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 apa, bukan motivator hebat kayak orang-orang gitu. Anda mau undang saya, kayak saya mau undang Anda ke Batam kemarin, boleh kumpulin aja seseorang, sampai 2 orang. Urusin gedung, buatin panitianya, saya datang gitu. Asal bermanfaat. Itu keyakinan saya. Kenapa? Saya ingin mengeluarkan ilmu, ya apa, ilmu mudah menjadi kaya, ilmu jatuh berkali-kali nggak pernah miskin-miskin gitu. Saya kapan hari ketemu dengan mantan karyawan saya, manajer saya gitu, yang sudah ngambil perusahaan saya. Saya dulu punya perusahaan berbagai bidang ya, dan cukup besar. So. Dulu panel maker saya terbesar di wilayah timur Bali. Saya juga dulu ada pengecoran gitu, ada rangka baja dan macam-macam bla bla bla. Diambil oleh masing-masing manajer, konsumennya diambil, karyawannya diambil, segala macam-macam bla bla bla. Ketemu, dia tidak lebih kaya daripada saya, padahal saya bangkrut loh. 2 tahun kemudian, dia tidak lebih kaya dari saya gitu. Paham sih. Kenapa? Karena saya yakin, jadi jangan sampai ketika kehilangan, kita bakal kehilangan bahwa itu akan, dia akan lebih hebat. Enggak gitu. Kenapa? Allah rezeki di tangan Allah, sob. Jangan takut ini. Jadi jangan mudah menyerah, dan kalau bisa belajar terus. Kalau Anda mau join dengan saya, silakan aja ke WA grup SKD gratis, sob. 08155750 kali WA saya segala macam-macam. Jadi intinya, kalau mau menjadi kaya, berubah mindset Anda menjadi mindset mental kaya gitu. Jangan mau gratisan terus, bila perlu beli segala macam. Saya berusaha. Terus kedua, jangan ngasih tukang parkir aja, kadang betul kalau nggak ada gimana, 3.000 perak kasih aja, itu untuk sedekah. Menjadi kaya, setiap subuh datang ke masjid, masuk kotak infak, kalau mampu 2.000 tapi konsisten, 5.000 5.000, 10.000 10.000 dulu, harus seperti konsisten gitu. Dan luar biasa Allah memberikan keberkahan. Dan saya didukung oleh istri saya, sob. Istri saya ini kalau nyumbang kadang-kadang itu nggak kira-kira gitu. Saya makan sesuatu di restoran, ada pengamen musik segala macam enak. Kita kan paling banter kan ngasih 5.000 atau 10.000, dia enggak 50.000, kadang 100 gitu. Ya Allah, saya ngelus dada, ya Allah, tapi saya nggak nahan, biarin aja. Kenapa? Ya udah biarin aja, itu kan hak-haknya dia, udah pegang sama dia gitu. Kenapa? Dia bermental kaya, sob, sebenarnya. Kalau ngasih cuma 2.000 kan mental miskin ya. Dia enggak, 50.000 minimal. Sudah kasih apa seperti itu. Padahal uangnya juga gimana ya? Bukan gimana. Kalau dia ada rezeki, dia bagikan langsung segala macam-macam. Bla bla bla. Kita sebagai laki kadang-kadang suka, oh, ya Allah. Tapi saya malu bersyukur, ya Allah, bersyukur saya punya istri seperti ini. Ngabisin duit, bukan ngabiskan duit, itu memperlancar rezeki kita. Ya. Jadi kalau Anda mau bermental kaya, yang paling utama supaya Anda berkah dalam menyelesaikan masalah hutang dan yang lainnya, dan pengen kaya, jangan berbuat maksiat, sob. Itu pesan Pak Adi. Ketika saya bangkrut, ini dagingnya nih ya. Ketika saya bangkrut, Pak Adi ngomong gini, Wan, Pak Adi itu bilang, saya bangkrut loh. Kalau saya sekarang seluruh aset saya jual semua, kecuali rumah, karena rumah memang tidak saya gadaikan, sama sekali loh. Terus rumah itu saya minus puluhan M Pak Adi. Piutang saya puluhan M juga nggak tagih gitu. Dia nanya, paling saya bisa bangkit lagi 20 tahun lagi, 10 tahun lagi kerja keras baru bangkit. Enggak, Wan, katanya. Kenapa? Asal pertama, kamu berbuat maksiat nggak selama ini? Enggak. Uang yang kamu bangun apa karena kamu mabok-mabok? Enggak juga. Karena judi enggak juga. Karena perempuan enggak juga. Gampang, paling setahun 2 tahun bangkit itu. Tadinya saya nggak yakin, tapi ketika saya yakini, kenapa? Kalau ini kan pengusaha Chinese Muslim dia, Chinese ya, bukan Muslim ya, non Muslim. Chinese, sahabat saya lama gitu. Saya punya sahabat katanya di Glodok, ketika kerusuhan itu diambil semua, yang dirampas semua barang-barangnya, tinggal nol. Cuma saya bersyukur saya masih bisa hidup dengan anak istri. Mungkin dia punya tabungan bisa begitu, enggak punya tabungan, malah dia disisakan hutang karena barangnya di showroomnya itu kan dia di Glodok itu barang titipan semua gitu. Ternyata pas 2 tahun kemudian bisa ngebalik gitu loh. Dia ketika jatuh mukanya tidak merasa jatuh karena dia langsung beruntung gitu. Jadi saya juga sama, saya kalau ketika saya beruntung, saya masih hidup, kena pembukaan darah di kepala tapi saya masih hidup loh. Orang lain kan banyak yang meninggal di Bali segala macam-macam. Dan saya marah dengan pemerintah, enggak. Ya. Pak Ridwan kena pembukaan darah gini gara-gara vaksin, marah, enggak juga karena udah takdirnya udah terjadi, ngapain kita sesali. Yang penting saya minta husnul khotimah aja, jangan husnul khotimah gitu. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang Allah kasih saya udah ridho dan ikhlas gitu. Balik lagi ke tadi ya. Tidak maksiat, tidak kan. Teman saya langsung kayak malah ruko sebelah dia bisa beli 2 kali lipat. Itu dia. Kita kan pengusaha kreatif dong gitu. Mereka juga yang supplier kita yang punya utang kita ngerti juga kondisi kita gitu. Malah dikasih modal. Kenapa? Karakter sob. Sekarang alhamdulillah saya ke Bali nih. Saya dari
ke Bali ya, dari Bali ke Denpasar tanpa, jadi saya buatin rezeki itu ngejar-ngejar saya gitu. Dan itu berhasil sob. Saya tuh nggak punya sales gitu. Nggak ada sales dulu, saya punya sales 5 orang lebih sampai 10-an gitu. Malah pusing loh. Sekarang saya berjanji sama Allah, ya Allah, saya bilang, saya tidak mau memakai uang bank. Yang kedua, saya tidak mau minta-minta pada manusia, minta-minta kerjaan. Saya hanya minta pada Allah, ya Allah. Bener sob. Datang sini, tiba-tiba ada transferan dan nilainya bukan 1 juta 2 juta DP-nya, 5% ratusan juta. Alhamdulillah ada transfer gitu. Datang lagi, dapat lagi 5 hari di sini. Saya dapat lagi DP lagi, Pak dapat DP. Kenapa? Yang pertama ketika dapat DP, pekerjaan dapat DP 50%, saya tuh double loh. Double-nya apa? Saya tuh kalau orang order ke saya tuh jual mahal. Saya tuh mintanya, orang itu minta, saya ingin membantu dia mendapatkan harga yang bagus. Harga boleh dinego, semua boleh dinego, tapi deadline saya nggak mau nego. DP 5%. Kapan hari pernah ada saya dapat kerjaan kitchen, orang lain nawarkan 2,5 miliar. Salah satu hotel restoran bintang berapa itu di Jimbaran gitu. Saya ditanya, Wan, bisa nggak harga kamu? Dia kenal saya kan. Lebih kurang dari 2,5 miliar. Ini saya tahu ada 2,5 miliar, ada 3 miliar untuk kitchen dan barnya. Bisa, kalian sebentar. Jangan 2,5 miliar. 2 miliar saya kasih. Masa kamu bisa? Tapi bisa nggak kamu mengerjakan 1 bulan? Gitu. Padahal proyek itu kalau udah sebesar di atas 1 MB itu bisa dikerjakan minimal 2 bulan gitu. Gampang bisa. Kalau sebulan. Bener ya? Kalau gitu gua kasih order, ada syaratnya. Syaratnya apa? Lu punya duit nggak 1 miliar? Kita bilang, ada dong. Ya udah, transfer 1 miliar DP itu. Langsung transfer sama dia. Loh, kenapa dia percaya? Karena kantor saya milik saya sendiri sekarang. Workshop saya milik saya di Jakarta dan di Bali. Terus yang kedua, saya tidak punya utang ke orang lain, ke supplier saya. Coba cek gitu. Makanya ketika krisis segala macam-macam, COVID dan yang lain, saya tidak pernah mencet karyawan. Kenapa? Nggak, saya nggak punya, saya nggak, kalau ngontrak di tempat saya, di daerah saya itu satu ruko tok itu 2 jutaan setahun ya. Kedua berarti 400 juta. Mana tahan sob. Kalau sedangkan saya itu milik saya sendiri. Jadi saya nggak perlu bayar apa? Tidak perlu bayar kontrakan, saya udah milik sendiri. Tidak perlu dikejar-kejar karyawan saya, manajer saya nggak pusing kok. Mereka makan pas-pasan juga kan, apa tidak stres ditungguin. Kapan waktu COVID itu kan sampai ngejar-ngejar orang, ditungguin oleh supplier segala macam-macam karena hutang puluhan miliaran segala macam. Saya enggak ada. Mereka bekerja dengan tenang itu, tidak stres, tidak ngapa-ngapain. Dan ketika mereka butuh duit segala macam-macam, butuh gajian, nggak ada kerja, jual aja yang ada di showroom. Jadi jual yang di showroom, stok saya itu dipakai untuk gajian. Jadi apa intinya? Kayak perasaan ini enggak, saya nggak bisa beli lagi. Nah sekarang waktu saya untuk nyetok lagi barang ini. Oh bisa ya seperti itu. Jadi intinya apa? Tawakal sama Allah, yakin sama Allah. Intinya jadilah orang jadilah orang baik segala macam-macam. Kalau kita sudah dipercaya mau ratusan juta orang transfer gitu. Dan itu dia ini. Jadi intinya jangan mudah nyerah, jangan mudah merasa miskin terus. Banyak bersyukur pada Allah dan yang lainnya. Mungkin kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.